yaitu Syekh Khalifah Jayyid Al Nahyan. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan masalah gedung atau menara tertinggi di dunia, yakni menara tertinggi di dunia dimenangi oleh Burj Khalifah. Lantas, bagaimana dengan pembangunan atau menara-menara tertinggi di negara kita, yakni negara Indonesia? Adakah pembangunan atau menara tertinggi di Indonesia sudah masuk dalam kategori menara-menara tertinggi di dunia? Saya sendiri tak yakin, tak begitu yakin apakah sudah masuk dalam kategori tersebut. Dan kalaupun memang sudah masuk, apakah Anda tahu menara apa itu? Nah, di sini saya akan memberikan jawabannya untuk Anda. Menara apa yang sudah masuk dalam kategori tersebut, dan itu pun apakah sudah termasuk dalam kategori menara tertinggi di dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak liputan yang satu ini. Meskipun Burj Khalifah adalah menara tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 828 meter, namun negara Indonesia tak kalah dengan negara-negara lain yang telah maju di dunia, mampu membuat struktur bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Saat ini bangunan tertinggi di Indonesia ialah Menara Televisi Indosiar yang terletak di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Tinggi menara itu mencapai 395 meter dan berfungsi sebagai pemancar siaran Indosiar ke seluruh Indonesia. Untuk kategori gedung-gedung tertinggi di dunia, Indonesia memang belum bisa berbicara banyak. Gedung-gedung tertinggi di Indonesia masih kalah ukurannya jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang ada di Kuala Lumpur ataupun Singapura. Malah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Cina, ataupun Uni Emirat Arab, Indonesia tidak ada apa-apanya. Sejak tahun 1997, Indonesia telah berencana untuk membangun gedung tertinggi di dunia, yakni Menara Kemayoran. Namun, menara yang kabarnya akan dibangun setinggi 550 meter ini hingga kini tak pernah wujud. Sekarang Indonesia hanya berpuas hati dengan Wisma 46 yang menjadi gedung tertinggi dengan ketinggian mencapai 262 meter. Gedung perkantoran milik Bank Negara Indonesia ini terletak di Jalan Sudirman, tepat di jantung ibu kota Jakarta. Gedung yang bentuknya unik seperti pulpen ini menjadikan Wisma 46 sebagai ikon kota Jakarta di samping Tugu Monas. Pembangunan Indonesia yang tidak merata tercermin pula pada penyebaran pencakar langitnya, di mana dari 25 pencakar langit tertinggi di Indonesia, semuanya berada di kawasan Jabotabek. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa proyek-proyek besar yang sedang beroperasi demi memajukan pembangunan negara. Salah satu proyek besar yang sedang serius dijalankan ialah proyek pembangunan Menara Jakarta. Menara Jakarta adalah sebuah menara baru yang akan dibangun di ibu kota Jakarta di daerah Kemayoran. Menara setinggi 550 meter ini akan direncanakan rampung pada tahun 2012. Pada saat selesainya pembangunan, Menara Jakarta ini nantinya akan masuk ke dalam jajaran gedung-gedung tertinggi di dunia. Menara Jakarta ini akan dibangun di area seluas 306.810 meter persegi. Sedangkan gedungnya sendiri akan dibangun seluas 40.550 meter persegi dengan ketinggian 558 meter.
Pembangunan Menara Jakarta ini telah diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1997 oleh Mensesnek Republik Indonesia Bapak Murdiono. Namun disebabkan krisis moneter pada tahun 1998, pekerjaan pembangunan ini terhenti total. Sehingga di tahun 2003, setelah perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali, pemerintah Jakarta akan tetap meneruskan pembangunan menara tersebut dengan melalui konsorsium baru, yakni PT Persada Japa Pramuja, yang terdiri daripada pengusaha-pengusaha besar nasional. Seperti desain awalnya, pada tahun 1997, pembangunan Menara Jakarta ini akan memiliki 3 kaki yang menjulang tinggi sehingga ketinggian 500 meter. Masing-masing dari kaki berbentuk silinder dan berdiameter 13,2 meter. 2 di antaranya berisi masing-masing 3 lift dengan kecepatan 7 meter per detik. Kaki ketiga berisi 8 lift khusus untuk para pengunjung. Pada gedung ini terdapat 10 unit eskalator. Menara Jakarta setinggi 558 meter ini nantinya akan mengalahkan Menara Oriental Pier di Cina setinggi 460 meter, Menara Kuala Lumpur di Malaysia setinggi 421 meter, dan Menara CN di Kanada setinggi 533 meter. Dan tak kalah penting, Menara Jakarta ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat jaringan telekomunikasi dan multimedia dengan data center dan disaster recovery center, dan juga akan dijadikan sebagai traffic control dan pusat jaringan fiber optik di Jakarta. Dan menara ini juga akan memiliki restoran berputar. Yang menarik lagi dari Menara Jakarta ini adalah bentuk kaki tiang menara yang memiliki bentuk 3 kaki yang menumpang hingga ke atas. Bentuk semacam ini hanya satu-satunya di dunia untuk gedung-gedung pencakar langit. Jika telah selesai dibangun, Menara Jakarta ini akan menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi menara telekomunikasi dan broadcasting tertinggi di dunia.